Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, pemberi berbagai nikmat pada kita sekalian. Salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pengawasan rutin Ahad Wakil kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita umur panjang, sehingga kita bisa hadir kembali di kajian rutin kita ini untuk jamaah Tepus Tanjung Sari plus Rongkong, mana Karangmojo, niki Semanu, Purwosari, Klayen, Imogiri, Selang, Wonosari, Sek niku Ngawen. Ngelipar wonten ngelipar. Oh, sana itu Saptosari Palian. Sek apa sek urung iki? Panggang. Nah. Walaupun Wonosari pun dibelengan. Alhamdulillah hadir juga Wakil Bupati kita Bapak Imawan Wahyudi. Mungkin beliau tetap terus sehat, panjang umur, terus diberikan kekuatan. Walaupun seperti biasa Pak Imawan tuh biasanya ngisi duluan. Saya itu selalu telat. Kalau ibu datang, saya mungkin lebih dulu. Namun kalau Pak Im itu pasti saya yang telat. Jadi Pak Imawan tuh tadi ngisi duluan. Yo beliau kan lulusan doktor ya wajar. Saya cuma S2, mau lawan dokter ya ora iso ya. Nggak berani. Jadi beliau duluan, nanti beliau pamit ternyata ada urusan lagi. Ya di mana-mana dengan beliau seperti itu. Nanti Pak Imawan sebentar ngisi, baru kemudian saya masuk. Apa Pak Imawan terus ya harusnya ya? Iya tamunya. Ibu-ibu sehat, ibu-ibu? Dapat buletin apa mboten? Tak kopi 5.000 loh itu. Itu nggak dipakai bungkusan gorengan. Ini kok ilmu, disimpan. Judulnya apa coba? Oh, cara sholat Nabi serial yang kedua. Niki lanjutan. Karena kemarin kita di pantai apa wingi? Wah, ini neng pantai terus loh ini. Masya Allah. Gunung Kidul itu Pak Im punya berapa pantai Pak? Seratusan pantai. Ya Allah, PR-nya banyak sekali ya saya itu. Ini baru pantai sepanjang, terus apa Sunda, iya Pak. Terus Ngelambor, iya Wediombo, sudah 4. Terus yang kelima ini Pantai Baron. Kalau 100 saja, ya gesing wis biasa. Ini gonku dhewe kok. Cuma 7 berarti. Renean Muyahan, wis 8. Masih banyak tuh berarti? Masih. Tapi orang ngaji ning pantai terus. Yang penting sini untuk promosi dulu. Kan setelah itu bayar. Saat ini gratis apa bayar? Oh, gratis. Sesuk yang masuknya bayar ya. Ini kan untuk ngaji. Nah, ini alhamdulillah hadir juga para peserta daurah, dan ini rata-rata datang dari luar kota, wonten saking Jakarta, Bandung,
Surabaya, Semarang, dan juga sebagian dari Jogja, baru sisanya itu dari Gunung Kidul. Jadi sengaja saya beritahu Ibu Badinga kemarin untuk kali ini kita mohon nanti bisa bawa jamaah lagi ke pantai biar mereka bisa melihat pantai-pantai yang ada sehingga membawa dampak ekonomi ya untuk daerah-daerah pantai. Dan kemarin itu Masya Allah Pak Im, kemarin kita bawa di Boto Dayaan ya kan, Rongkop ya. Nah itu Masya Allah warung-warung itu entek habis. Salahnya warungnya itu nggak tahu kalau rombongan DS datang. 300-an itu datang di situ, terus nggak dapat kelosong, akhirnya duduk di samping warung-warung cilik. Entek Pak. Ini mudah-mudahan ini banyak yang duduk di warung-warung ini, sontak ini warungnya. Ya, dampak bagi ekonomi itu buktinya. Belum lagi mereka turun ke pantai, itu baru di warga loh itu. Itu yang baru jualan di Ahad pagi. Ya, kajian PCM itu di Rongkop kemarin. Ya, itu dampaknya ya di situ sampai baku lagi ngomong, waduh kalau aku ngerti ki wis tak gowo ya. Ya, masalahnya wong Jakarta itu makan bakso ya yang mereka panggang itu ada es krim lain-lain itu seperti bayar uang parkir. Berarti berapa itu? 2.000, terlalu murah. Iya nah, mereka wis biasa. Ada yang bawa temannya, ayo sini makan ini. Satu warung entek loh Pak, diborong wong siji coba. Diborong satu orang. Itu dampaknya itu kayak gitu, ya. Makanya nanti kalau ada daurah berikutnya lagi, pas bertepatan dengan Ahad pagi, nanti tak bawa lagi ke pantai. Laras tanpa buatan nih, ya kan? Keliling lagi. Nanti kalau ada daurah lagi, ini simba-simba gur senyum-senyum, wah ini arah neng pantai terus loh begini. Orang yang pantai orang ngaji gimana? Baik, sekarang kita lanjut pembahasan apa? Sholat nih. Baik, sebelum kalau masuk sebentar, aduh, kok serak ya? Tak cek yuk. Oh, teh gula batu. Ntar, kan isek dong. Pas banget ya, seraki gilo mau gilo, urung ngeteh loh tadi, urung sempat. Rampung kajian mau jam 6, nyepeda terus mangkat. Ya orang ini toh, orang ngeteh, orang ngopi. Sabar sih ya Bang. Pun sarapan apa mboten? Pun tau, ya kurung. Masya Allah, kita tapi itu kita nih. Alhamdulillah, teh asli Baron. Bon, ayo dibaca. Kemarin sebentar, ini apa judulnya? Membaca doa iftitah. Oh, berarti kita ulang dulu. Kemarin kita masuk awal-awal sholat. Mulai berangkat ke masjid, terus masuk masjid, terus ketika di masjid itu kita baca doa sebelum masuk masjid, ya tak? Apa doanya kemarin saya sebutkan doa yang panjang, yang paling ringkas, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kalau keluar Allahumma ftahli abwaba fadli. Setelah itu kita persiapan nunggu sholat. Nah, ketika sholat dimulai, kita takbiratul ihram, ucapkan apa? Allahu Akbar. Nggak boleh diterjemahkan. Nih, walaupun jenengan orang Indonesia, iki orang ngangge Islam nusan apa? Nggak bisa diterjemahkan. Terjemahkan malah batal loh itu. Dalam aturan mazhab Syafi'i, bacaan sholat itu kita itu bisa baca tulisan Arab. Kok dibaca terjemahan, sholatnya batal. Maka tetap apa? Allahu Akbar, nggak bisa diubah. Allah Maha Besar. Batal. Karena bisa baca bahasa Arab. Wah Ustaz, saya kan Nusantara. Yo raiso. Paham ini? Islam itu saking pundi tuh Islam. Berarti Islam sing murni itu Islam dari mana?
Islam dari Tepus, apa Tanjung Sari, apa Karangmojo, apa Ponjong? Islam dari mana coba? Islam dari Arab. Kanjeng Nabi lahir di sana. Ajarannya murni itu dari sana. Jaga ajaran Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai tadi ucapan apa tadi? Allahu Akbar. Gak boleh diubah dengan Allah Maha Esa. Namun langsung apa? Allahu Akbar. Terus sambil kemarin mengangkat tangan. Terus kita sampai kemarin ke tangan sedekap. Lihat sedekapnya itu gimana kemarin? Tangan kanan di depan tangan kiri. Nggak boleh dibuat balik, ya toh? Tangan kanan di depan tangan kiri. Setelah itu tangannya kemarin di dada boleh, di perut boleh, di pusar boleh. Ya? Yang nggak boleh kemarin di mana coba posisinya? Mana samping mana? Samping mana? Pinggang. Ini sholat mukhtasirun namanya. Sini atau sini? Jadi sholat yang ini. Ibu-ibu jelas tak bu? Ini kurang layar ya iki ya. Kayak layar tancap gitu. Nantilah berikutnya kalau kajian nggak layar tancap boy. Sudah, ini nggak boleh tangan di pinggang. Yang boleh di dada, perut, pusar. Nggak boleh di pinggang kanan, nggak boleh di pinggang kiri. Sudah. Kemudian mulai kita baca doa iftitah atau doa istiftah. Sekarang kita lihat. Monggo dibaca. Di antara doa iftitah yang bisa dibaca adalah langsung di bawahnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, Maha berkah namamu, Maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Ya, terus Ibnu Taimiyah mengatakan. Ibnu Taimiyah menyatakan disunahkan membaca doa iftitah tersebut dalam sholat wajib. Sedangkan doa iftitah yang lain dianjurkan oleh sebagian ulama untuk dibaca pada sholat nafilah, sholat sunnah. Taib, lihat. Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan kalau sholat wajib doa iftitahnya tertentu. Kalau sholat sunnah pakai yang lainnya lagi. Contoh untuk sholat wajib ini yang paling ringkas. Ini yang paling ringkas. Berarti sebelumnya bapak-bapak ibu-ibu untuk doa iftitah itu macam-macam doanya. Jadi boleh kita ganti. Namun yang panjenengan hafal itu biasanya ini tak tuntun langsung nggih. Allahumma baik-baik ini nggih. Iya kan? Ada juga yang nanti Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Namun kalau rata-rata warga Gunung Kidul ya, juga warga Muhammadiyah itu biasanya pakai apa? Allahumma ba'id baini. Iya kan? Ya. Betul? Apa ono liyane to? Cuma hafal satu saja? Ya wes satu saja. Yang penting sholat. Hafal banyak namun ora sholat ya musibah. Percuma. Wah Ustaz aku wis hafal surat Al-Baqarah. Ini hujan apa mboten iki? Hah? Gerimis? Gerimis apa hujan terus? Nah, nanti coba cari tempat berteduh. Nah, bisa cari tempat berteduh. Apa doa ketika hujan turun itu apa toh doa ketika hujan turun? Allahumma apa? Shayban nafi'a. Doa untuk nyaur utang apa?
Doa itu ketika hujan turun itu doa sing mustajab. Saya ulang, di antara doa yang sulit tertolak adalah doa ketika hujan turun. Jenengan punya masalah apa coba? Pas toh? Coba doa nyaur utang apa? Wah, iki lali meneh makane urung rampung iki utange. Apa wis tak ulang lho ini? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Pun hafal Pak? Bapak-bapak pun hafal? Ya Allah, iki ya. Duwe utang apa ora to iki? Ibu-ibu pun hafal? Ya Allah, makanya kok hidupnya kok susah, utangnya ke urung lunas. Tadi doa ketika hujan, doa yang apa? Mustajab. Tak tuntun dulu, men langsung ini utangnya lunas, ini mumpung waktunya mustajab. Tak ulang terus loh ini. Saya seorang ngapal meneh tak ulang meneh. Dituntun ya, tak tuntun nggih. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Sesarengan ayo. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Doa yang kedua, tambah lagi biar nanti cepat lunas. Doa yang kedua diikuti. Ini doa untuk nyaur utang, untuk melunasi utang sepenuh gunung. Sepenuh apa? Utang panjenengan berapa? Gur piro paling nyata. Ada yang punya utang sepenuh gunung? Ada. Wah, paling wis gantung diri itu. Enggak boleh. Harus sabar. Ini doa kedua ini tak tonton apa mboten? Tonton. Ayo diikuti. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ayo sarangan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Boleh nih. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Diikuti artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku untuk bergantung kepadamu, bukan pada selainmu. Baik, balik lagi doa iftitah. Tadi apa? Ada bacaan yang lainnya, Allahumma baini
Ya, kula tuntun di sini lihat ya, diikuti. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Lihat artinya, ikuti artinya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Nah, lihat, itu doa yang kita sering baca, disebut doa iftitah. Coba lihat kandungannya dulu. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Timur itu Gunung Kidul sebelah mana coba? Sana toh? Dan barat. Paling timur Gunung Kidul apa? Rongkong apa Giri Subuh? Giri Subuh. Sing paling barat Purwosari. Ya, timur dan barat jauh sekali. Suka Purwosari kita kan Giri Subuh itu bisa 80 kilo itu. Lebih. Iya, 2 jam 3 jam itu. Sak Gunung Kidul padahal. Jauh, jarak yang jauh. Dosa dijauhkan sejauh-jauhnya dari kita. Maka jangan dekat-dekat dosa. Jangan sekali-kali dekati dosa. Jangan sekali-kali dekati maksiat. Maksiat itu bukan didekati, namun dijauhi. Contoh misalnya, kita itu laki-laki dan perempuan itu punya aturan. Gaulnya itu nggak bebas. Gaulnya itu tidak boleh bebas. Laki-laki dan perempuan itu ada batas. Makanya kalau sholat berjamaah, shaf yang paling baik untuk laki-laki adalah shaf paling depan. Shaf yang paling jelek bagi laki-laki adalah shaf paling belakang. Shaf yang paling baik untuk perempuan adalah paling belakang. Shaf yang paling jelek untuk perempuan adalah yang paling depan. Berarti belakangnya laki-laki dengan yang perempuan bagian depan itu kan makin dekat. Jatuh, padahal harus ngangge ruko. Iya toh? Pun nutup aurat. Apalagi kalau tidak nutup aurat, lebih nyetrum. Logikanya masuk nggak itu? Itu tutup aurat apa tidak coba sholat? Tutup aurat nggak? Laki-laki tutup aurat, perempuan tutup aurat. Itu pun disuruh jauh. Kalau dekat-dekat nanti akhirnya apa? Nyetrum. Betul nggak Pak? Betul nggak Simba? Oh, masih dua nafsu ya berarti ya. Iya, jauh. Maka ibu-ibu, ya, jaraknya dijaga dengan laki-laki, juga dijaga aturan dalam pakaian. Bapak-bapak niki jujur mawon, jenengan itu matanya itu mata paham no?
Mata jenengan itu lebih senang lihat yang nutup aurat apa yang buka aurat? Raiso jawab apa kita? Matanya nggak bisa dijaga. Ya Allah, ayu banget. Iya kan? Iya. Itu saja bahaya sekali. Kalau tidak tutup aurat lah itu, berarti perempuan supaya ini apa tadi? Mata laki-laki itu terjaga, maka lihat punya istri disuruh tutup aurat. Tutup aurat ki nganggo apa toh? Handuk apa gamis? Apa Bu? Oh, gamis. Sudah punya apa belum? Wah, gergore iki nganggo gamis kabeh kok ya. Iya. Sesok meneh lho, Pak. Waduh. Tanggal 5 meneh iki. Ini Pak Imawan, mereka ngaji jam 09.00 ta, Pak? Jam bar subuh. Wis mangkat. Ya Allah. Ini saya baru selesai ngisi, urung sarapan. Ya Allah, kui wong rongkok. Waduh. Ini lagi, tepus lagi ya Allah. Lagi tak lihat jam. Ya, jam 6. Iki wis go wedangan. Go dhewe lho ibu-ibu itu simbah-simbah itu. Ngeteh dulu karena belum buka. Bukanya itu jam 7. Ya, nasi bungkusnya keluar tuh jam 7, jam 7. Maka mereka bawa teh, jagungan iya toh. Terus tunggu pas makanan keluar, teh habis. Karena jam 7 itu sudah 5.000 orang. Pas nasi kotaknya cuma 5.000. Makanya sekarang saya tambah 2 kali lipat, besok 10.000. 10.000 nyumbang apa mboten jenengan? Alhamdulillah kita sudah cari dana 1 hari sudah terkumpul 53 juta. Ya, sebentar lagi insya Allah. Wes ketutup itu nanti. Cepat dong? Cepat. Berarti orang sah bayar Pak, gratis. Gue ngerti maaf woy. Iya, wes siap 10.000 pokoknya. Ya, berarti kalau ini habis berarti jamaahnya lebih dari itu. Ya, sudah itu alhamdulillah itu ya. Ini jamaah Gunung Kidul tuh banyak doa terus tuh palingnya. Iya tak? Iya. Alhamdulillah kita itu ngaji terus, ada saja yang bantu. Akhirnya kan ibu-ibu bisa pakai gamis terus tak? Iya. Iya tak Bu? Orang gorong meneh iki ya wis tak nek gamis lho kuwi. Ngomong orang duwe meneh. Bapak itu auratnya nggak seperti ibu-ibu. Kowe gur nganggo, waduh, nganggo kaosan wae iso salat kok. Iya tak? Iya. Wis dua sarung celana sudah cukup. Ibu-ibu malah nggak sah itu kayak gitu kalau sholat. Bu sabar. Mulai mangkat meneh lho kumat iki. Pun sarapan, Pak. Awas ngomong urung sarapan meneh. Aduh, kok digowok ning kene to Pak iki wong ngene iki. Kok di ono wae. Balik. Dosa itu dijauhi, makanya peluang untuk buat maksiat dicegah. Nggak boleh dekat-dekat maksiat. Maka perselingkuhan. Ki selingkuh paham apa mboten iki? Wis tau selingkuh? Oh. Musibah. Kalau seneng kepiye coba? Hah? Dosanya dosa kecil apa dosa besar? Besar. Dalam Islam saja kena hukuman rajam kok kalau wis rabi. Sudah nikah terus selingkuh, kena hukuman apa? Rajam, dilempar batu sampai apa? Mati. Tanda itu Islam gak main-main.
Ini makanya Islam jaga pergaulan laki-laki dan perempuan, nggak bebas. Perempuan itu nutup aurat. Dalam sholat saja wes nutup aurat, disuruh jauh-jauh loh. Saya pernah jelaskan juga kalau ada laki-laki, perempuannya cuma satu, namun itu bukan istrinya. Pertanyaannya, boleh nggak sholat bareng teman perempuan itu bukan istri, sholatnya jamaah, sah nopo sah? Tak kira orang ngomong sah yoi. Sah nopo mboten? Mboten. Kenapa coba alasannya apa coba? Alasannya apa? Wah, ora konsen. Allahu Akbar. Iki ketoy ayu ki nang samping kok ya. Waduh bojoku iki ora ayu blas. Iya toh? Iya toh, Pak? Makanya nggak boleh. Karena punya godaan lebih besar. Sehingga kalau sholatnya terganggu. Maka kalau laki-lakinya satu, perempuannya satu nggak boleh. Kalau laki-lakinya 5, perempuannya satu boleh, karena sudah tidak terganggu. Laki-lakinya satu, perempuannya 5 boleh, karena nggak terganggu. Yang masalahnya kalau laki-laki satu, perempuan satu. Paham Pak? Ya. Iya Pak. Mudah-mudahan lancar Pak perjalanannya. Pak Imawan mau ke Jogja lagi, ada urusan. Sudah lanjut ya. Sampai mana tadi? Nah, yang tidak boleh apa tadi? Laki-lakinya satu, perempuannya satu. Kenapa? Sholatnya tidak konsen, terganggu, mikirnya perempuan terus, karena tidak sah, hubungannya belum sah. Itu tanda dosa dijauhi. Lalu coba kalimatnya, engkau menjauhkan antara timur dan barat ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Coba ada yang pakai kelambi putih, koko putih, terus maem bakso, kecap, saus tumpah di bajunya. Lebih kelihatan apa baju putih apa baju hitam? Putih. Kotorannya makin jelas. Maka kalau kita disuruh bersihkan tadi kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju putih dibersihkan dari kotoran, artinya biar bersih lagi. Terus gimana cara tobatnya tadi supaya dosanya terhapus gimana? Biar kesalahannya terhapus gimana? 1, tobat. 2, apa? Banyak istighfar. Istighfar pripun istighfar? Istighfar pripun? Astagfirullahaladzim atau astagfirullah saja sudah masuk. Contoh kita bar sholat, sudah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu contohnya. Lalu disebutkan sini, ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Sekarang ada air, sini air dingin. Ada salju. Salju ini kaya apa ya salju ya? Salju. Wes ngerti salju apa urung ya iki? Di TV. Dingin toh? Dingin. Embun juga demikian. Di sini disebutkan dosa dihapus dengan apa? Air, dengan salju, dengan embun. Karena yang namanya dosa sifatnya itu panas. Karena dari setan, ujung-ujungnya juga panas, tempatnya di neraka. Maka untuk meredam ini hanya bisa dengan sesuatu yang dingin. Berarti dengan apa? Air, salju, dan embun. Jadi kalau baca Allahumma ba'id baini, itu panjenengan lagi minta pada Allah supaya dihapuskan dosa-dosa. Pun paham? Pun? Berarti berapa kali kita baca iftitah satu hari?
Berapa kali minimalnya berapa? 5. Berarti 5 kali ini kita minta ampunan gak pada Allah? Iya. Sekarang yang lainnya itu doa iftitah yang lainnya. Saya lanjut lompat di halaman terakhir membaca ta'awudz. Karena iftitah nanti jenengan malah bingung, tak kasih bacaan banyak orang hafal. Iya toh? Biar nggak bingungnya wes nganggo iki wae. Allahumma baik-baik yang penting sholat. Iya toh? Niki sholatnya pun tertib apa napa dereng niki? Hah? Subuh mau sholatnya jam pinten toh? Jam 6 apa jam setengah 5? Awas jam 6 iki jawab iki lho. Jam 6 iki wis rampung lho waktune. Waktu matahari terbit itu jam 6.35. Jam 6 berarti wis rampung. Ya, bukan lagi waktunya sholat subuh. Saat ini sholatnya pun tertib. Pun bapak-bapak pun berjamaatan masjid. Sampun. Urung tegas iki jawab bae iki. Jenengan rajin sholat terus utangnya lunas. Masa sholat arah nyaur utang ya ora iso. Sholat ya sholat, nyaur utang ya nyaur utang. Nah, sekarang baca ta'awudz. Nomor 9. Bacaan ta'awudz yang saya baca. A'udzubillahi samii'il 'alim minas syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dari gangguan setan yang tertutup, dari kegilaannya, kesombongannya, dan nyanyiannya yang tercela. Nah, lihat. Ini bacaan ta'awudz yang paling panjang. Bacaan ta'awudz yang paling panjang. Tak tuntun je, ikuti. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Nah, sekarang iki paling ora hafal. Mboten hafal nggih? Mboten. Waduh. Berarti yang paling ringkas coba dibawanya lagi. Bisa pula mencukupkan ta'awudz dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niki hafal? A'udzubillahi minasyaitonir rajim hafal? Ya wes, kanggo kuwi wae. Waduh. Kabeh iki pengin ringkas-ringkas ya iki. Coba diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti pelan-pelan itu kalau perbaiki bacaan. Besok nanti lanjutannya niki Al-Fatihah. Nggih? Al-Fatihah harusnya ini Al-Fatihah. Ya iki wong Jawa. Ya iki kan arak nyebut simbah-simbah toh. Al-Fatihah itu nanti ada aturan-aturan untuk baca. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai alamin. Yang keliru ngalamin. Jadi nanti pertemuan berikut. Ahad apa berarti? Ahad wakil niki terus ahad kliwon. Ahad kliwon ten pundi, Pak? Oh, belum dirapatkan. Ora pantai meneh, Pak. Wis engko pantai terus ya. Nanti di luar pantai dulu. Baik. Nanti berikutnya Al-Fatihah nggih.
Nah, sekarang yang terakhir coba dibaca. Lompat ke hal ini berdasarkan keumuman ayat. Hal ini berdasarkan keumuman ayat yang memerintahkan membaca ta'awudz baik di dalam maupun di luar salat ketika memulai membaca Al-Qur'an. Fa'idza Qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, sekarang di bawahnya ta'awudz dibaca. Ta'awudz dibaca pada rakaat pertama sebelum memulai membaca surat setelah membaca doa iftitah. Terus Ibnu Taimiyah berkata, jika seseorang meninggalkan membaca ta'awudz di rakaat pertama, maka hendaklah dia membacanya di rakaat kedua. Terus sedangkan menurut ulama dalam mazhab Syafi'i, ta'awudz dibaca setiap rakaat. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i yang dinilai lebih kuat. Jadi ta'awudz paling bagus dibaca setiap rakaat. Niki pun rampung rakaat pertama nggih, berdiri ke rakaat kedua, memulai baca Al-Fatihah, mulai dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Rakaat kedua rampung, berdiri lagi ke rakaat ketiga, mulai Al-Fatihah lagi kan? Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diulang terus tiap rakaat? Karena mulai lagi dengan bacaan yang baru, maka mulai lagi dengan ta'awudz. Ulang lagi setiap rakaat sampai di situ. Berarti yang kita pelajari hari ini apa? Iftitah. Kalian bacaan apa? Ta'awudz. Selanjutnya lanjut tanya jawab. Ayo, siapa yang mau tanya langsung? Nah, ada lagi 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang terhormat, mohon maaf pertanyaan saya di luar tema yang kita bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah sejauh manakah izin Allah terhadap setan untuk mengganggu manusia? Karena pada dewasa ini di Gunung Kidul khususnya, ini fenomena gantung diri itu sering terjadi. Yang kedua, menempat di posisi manakah dalam tubuh manusia setan tersebut sehingga cepat sekali menggoda manusia tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yajri min ibni adam majrud dam. Setan itu bisa ngalir di dalam pembuluh darah manusia. Berarti setan paling dekat apa? Dalam pembuluh darah. Maka ketika setan sifatnya kayak gini, manusia lebih cepat digoda oleh setan. Dikarenakan apa? Ada sifat-sifat yang gak baik dia punya, tambah setan panas-panasin. Nabi SAW dulu pernah jalan bareng istrinya namanya Sofia. Namun ada sahabat yang tidak mengetahui kalau istri Nabi SAW, maka mereka curiga pada Nabi, suuzon pada Nabi SAW. Maka mereka jalannya cepat-cepat. Nabi panggil mereka, sini kalian berdua. Kamu tahu nggak? Ini Sofia, istri saya. Sesungguhnya setan itu dapat mengalir lewat pembuluh darah manusia. Maka jawabannya seperti itu. Terus yang kedua, fenomena gantung diri. Banyak enggak? Pernah itu kita rapat kalian Pak Imawan, Bu Badinga untuk bahas masalah-masalah di Gunung Kidul. Lantas beberapa waktu kemudian malamnya rapat, besok paginya sudah ada kasus gantung diri. Padahal malamnya lagi bahas tentang masalah gantung diri.
Ya memang kita prihatin dengan masalah ini, namun beberapa faktor. Selamanya bukan hanya godaan setan, bukan hanya dirasuki setan. Faktor lainnya lagi adalah masalah luar. Ada depresi, ada masalah ekonomi, ada masalah utang, ada penyakit menaun yang nggak sembuh-sembuh. Yang paling penting faktor utama itu adalah iman yang lemah. Tidak yakin bahwasanya setelah dia dapati musibah ini ada masalah, di situ ada hikmah-hikmah terbaik dari Allah. Dia nggak sabar, nggak mau sabar, akhirnya memilih untuk gantung diri. Ya, jadi solusinya adalah warga Gunung Kidul harus ngaji. Biar apa? Imannya kuat. Kalau iman kuat, insya Allah masalah-masalah seperti ini akan semakin berkurang. Apalagi akidah yang diajarkan, iman yang diajarkan. Solusinya cuma itu. Dan harus semuanya diberikan pengajian rutin itu. Makanya kalau ngaji rutin itu ngaji terus. Kalau warga Tepus Tanjung Sari apa tadi? Ahad Kliwon sama Ahad Wage. Ya, itu sudah tak beri waktu khusus. Hadir. Tujuannya untuk mengatasi masalah-masalah kayak gini. Makanya kadang kalau kajian kok tak ulang-ulang terus masalah utang. Ya soalnya utangnya urung rampung-rampung. Biar selesai. Kalau selesai nanti ngatasi kayak gitu gampang. Ya, yang penting iman dulu, sadar dulu. Mau ibadah dulu, mau bertauhid dulu, mau memahami akidah dulu. Setelah itu nanti baru imannya ada, baru kemudian dibawa pelan-pelan untuk hal yang lain itu jadi dia bahagia, tenang seperti itu. Bon? Yang menggoda itu apakah hanya sebatas menggoda akidah? Apakah menggoda akidah? Sampai mengganggu fisik, sampai Bisa saja mengganggu fisik. Wong santet itu bisa ganggu fisik. Santet itu bisa ganggu fisik. Ada yang orang sampai jatuh sakit. Ada yang sihir di perdukunan itu sampai orang itu lumpuh. Ada yang sampai mati. Bisa. Namun semua tergantung izin Allah. Kalau kita yakin pada Allah ini kita mau diganggu, ada yang mau nyantet misalnya, harus tanamkan Allah yang nolong. Imannya kuat, ini dibentengi nanti dari ya orang-orang jahat yang pengen santet, yang ingin kena sihir gitu. Tertahan nanti insya Allah dengan izin Allah. Baik, tadi mana lagi? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, mau bertanya masalah sholat berjamaah. Ya, kita pernah terjadi mau mengerjakan sholat jamaah, tapi ada 4 orang, yang 4 orang laki-laki dan 1 perempuan. 4 orang laki-laki 1 perempuan. Ya, padahal mau berjamaah di masjid. Terus shot yang 1 perempuannya itu tempatnya di mana Pak Ustadz? Oh, masjidnya yang kecil apa gede? Orang masalah gini. Kiblat mana kiblat? Niki imam toh. Jamaah bapak-bapak. Ya wis ning mburi iki. Kita nggak apa-apa. Oh, masjidnya cilik toh? Enggak, jadi maksudnya dekat gitu. Oh, enggak, di belakang. Belakangnya laki-laki. Masjidnya besar apa? Maksudnya enggak berdiri di serambi gitu. Oh, boten. Enggak, tetap di dalam. Ini masjidnya ukuran berapa kali berapa? Ya kecil ukuran biasa gitu. Mepet atau enggak laki-laki perempuan tadi? Enggak. Oh enggak, ya wis sudah jauh ya sudah, enggak perlu sampai serambi, oh kasihan. Nanti saya wedok diculik uang kepiye? Terus, Pon. Udah. Tambah lagi. Udah. Pon. Nah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terus, sinten? Majeng Pak, majeng. Saya jenengan majeng niki, Pak. Nah, ini mic ini. Ya, langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustadz. Ye. Saya pernah membaca dalam doa iftitah itu kalau sudah terlanjur membaca basmalah
langsungkan saja Al-Fatihah, tidak membaca iftitah. Boleh. Betul. Berarti masuk Al-Fatihah langsung ji, tapi tidak baca ta'awudz, tidak baca iftitah. Baca masuk Al-Fatihah langsung. Biasaannya itu kalau kita mengerjakan sesuatu kan membaca basmalah. Ji. Tapi karena akan sholat itu tidak ada tuntunannya membaca basmalah sebelum iftitah, sudah terlanjur itu boleh diulangi. Kalau baca iftitah mboten ngangge bismillah, langsung Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya gitu. Ya. Tapi umpamanya sudah terlanjur bisa enggak membaca iftitah itu? Boleh. Tapi kalau sudah terlanjur baca Al-Fatihah, nggak boleh balik baca doa iftitah. Ya itu yang saya maksud. Ye. Terima kasih. Jadi jenengan sudah masuk Al-Fatihah, nggak perlu ulangi doa iftitah, walaupun sudah nggak dibaca. Terima kasih. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undi, ye, monggo Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pokok pertanyaan saya Pak Ustaz, yaitu masalah sholat. Tadi dikatakan bahwasanya kalau berjamaah satu lanang, satu wedok, satu wedok itu tidak boleh. nggak boleh. Kalau suami istri boleh. Umpamanya saya ada di masjid, Ye. tapi niat saya tidak akan jadi imam, tapi ternyata ada makmum masjid yang putri itu kepasang bukan istri saya. Saya sudah niat untuk tidak imam, tapi ternyata ada imam masjid yang datang, padahal saya sudah niat untuk sholat dan membaca. Ternyata itu ada imam yang makmum masjid putri, lalu langkah saya bagaimana? Ya sudah, biarin aja dia sholat di belakang. Jenengan sudah mulai duluan. Iya kan? Sudah. Yang Boleh. kedua, Ye. yang kedua, tadi dikatakan bahwasanya sholat yang paling depan itu untuk alat itu yang paling baik, dan yang paling belakang adalah untuk yang perempuan. Lalu apa sebabnya dikatakan baik dan tidaknya? Karena begini Pak, karena saya punya anak. Kalau nanti saya memberitakan pada anak saya ditanyakan kok dikatakan baik dan tidak, itu apa alasannya dan apa jawabannya? Saya tidak bisa menjawab karena belum dapat. Bilang paling baik karena sing lanang itu biar depan terus. Orang males. Oh iya, terima kasih. Kadang itu bapak-bapak itu wis azan, nggih. Bahkan wis iqomah. Iki wis iqomah masih nongkrong di situ. Pas lagi iqomah baru ambil air wudhu, akhirnya telat. Namun kalau dia punya prinsip, saya dapat saf pertama, sudah azan langsung masuk masjid. Iya toh? Kadang itu jamaah sini itu malah nongkrong dulu gitu. Wah, ngazan ora apa-apa. Terus pas sudah iqomah baru mangkat ambil wudhu gitu. Sering apa mboten? Oh, sering. Ngelan kok sini bapak-bapak. Makanya dimotivasi biar langsung masuk masjid dapat saf pertama, pahalanya lebih besar. Saf kedua makin berkurang, saf ketiga makin berkurang, saf keempat makin berkurang. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terakhir lewat tulisan. Sinten Malik. Oh, Ji, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang mungkin pada seri kedua ini belum ada penjelasan dari Ustaz kaitannya dengan makmum masbuk. Makmum masbuk, Ji. Ya, kita sering mengalami bahwa ada salah satu makmum mengikuti sholat jamaah tapi hadirnya itu sudah sampai pada rakaat terakhir dan tidak mengikuti atau tidak mendapati ruku secara sempurna. Oh, Ji, misalnya dia pas duduk terakhir gitu, Ji. Apa sujud terakhir? Apa yang kita lakukan sebagai mau tetap mengikuti imam atau nanti menunggu sampai salam? Baik. Dua pilihan. Jenengan bisa langsung ikut imam tadi, misalnya sujud terakhir berarti ikut sujud terakhir. Namun yang jelas rakaat itu tidak terhitung. Namun yang paling bagus seandainya jenengan telat, ada 2 atau 3 lagi yang sama-sama telat, barengan dirikan jamaah kedua. Lebih bagus. Jamaah kedua masih boleh. Ya.
Namun kalau nggak ada lagi, misalnya saya diperkirakan, wah ini kayaknya saya sendiri yang telat, ya sudah, jenengan ikut imam. Tetapi kaitannya dengan hukum kita sebagai makmum masbuk ini terhitung sebagai apa ya Pak? Makmum masbuk yang sempurna atau tidak? Betul, karena nggak dapat 1 rakaat. Berarti nanti dia tinggal ikuti. Kalau itu sholat zuhur 4, ya berarti ya nambahnya 4. Karena rakaat itu tidak dihitung karena nggak dapati rukuk. Dan ini sering dilakukan oleh kita Pak yang belum ada penjelasan ini, tetap juga seperti itu. Pokoknya ngikuti imam. Ngikuti imam. Kalau sudah telat ya sudah, memang resikonya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki lewat kertas nggih. Suami apa ini? Dia katakan istri sholat di rumah lebih utama. Suaminya bilang kayak gitu. Tetangga ngomong, Bu, ayo kita sholat jamaah di masjid. Siapakah yang saya ikuti? Yang utama mana coba? Suami apa tetangga? Nah itu. Pun paham tak? Ibu-ibu paham, Bu? Wes. Apakah boleh melakukan sholat witir sedangkan azan subuh telah berkumandang? Enggak boleh. Jadi kalau sudah nggak bisa ditutupi dengan sholat ganjil ya sudah. Siapa suruh telat? Iya kan? Dia telat. Wis azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah nggak bisa lagi sholat witir. Apakah doa witir di luar bulan Ramadan, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Waruh, tetap dibaca di luar Ramadan? Iya. Pokoknya setiap kali sholat witir baca bacaan itu. Menurut hadis sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana cara melakukan sholat witir? 3 atau 5 rakaat. Bisa 2 cara, 3 rakaat sekaligus atau 2 dulu kemudian 1 rakaat ditambah. Apabila ibu hamil atau menyusui tidak bisa mengikuti puasa Ramadan, sebaiknya fidyah atau qadha? Saran saya qadha, nyaur. Selama mampu, apalagi jarak kehamilannya itu nggak lama. Kok nggak lama? Lama ya. Jaraknya, nanti mau punya anak lagi 5 tahun lagi misalnya, bisa nyaur. Kecuali ini yang sering saya contohkan, tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil meneh, tahun keenam menyusui, tahun ketujuh kapok misalnya. Saya, iya kan? Nah itu 6 kali berat. Kalau sudah berat baru ganti fidyah. Kalau belum berat tetap qadha. Berpakaian tapi telanjang, apakah benar tidak akan mencium baunya surga yang jaraknya sekian dan sekian? Iya. Nabi SAW katakan ada wanita yang tidak mencium bau surga, yaitu kasiyatun ariyat, ma'ilatun mumilat. Di antaranya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia tidak akan mencium bau surga padahal jaraknya sekian dan sekian. Kalau jamaah yang bawa anak balita, terutama balita itu sungguh nakal sekali. Bahkan suka ganggu dan dibawain mainan mobil-mobilan dalam masjid. Berarti dolanan mainan. Sedangkan ortunya di masjid ngantuk. Ya Allah. Anaknya lari-larian dibiarin mengganggu jamaah yang lain ketika sedang sholat. Nggak boleh bawa anak seperti ini ke masjid. Kalau nggak bisa diatur nggak boleh, karena anak ini cuma untung dia sendiri, yang rugi sak masjid. Ya kan? Dalam masjid 20 orang, anak ini untung dia tahu sholat, namun rugikan 20 orang. Saya contohkan, sering contohkan, nih ibu-ibu punya anak nangis, jenengan bawa ke masjid. Lagi sholat nih, lagi jamaah, ikut imam, namun anak jenengan nangis terus. Sekarang, batalkan apa lanjut?
ibu-ibu, batalkan apa lanjut? Kapan duwe anak meneh iki? Batalkan apa lanjut? Batalkan. Ini ganggu. Jenengan batalkan toh, terus mundur belakang, ya, diamkan anaknya dulu, wes tenang, baru kemudian lanjut sholat, ulangi lagi dari awal. Menggoyang-goyangkan badan dan selalu menggaruk wajah, ini saat sholat, hukumnya bagaimana? Badannya goyang-goyang, terus apa? Garuk wajah, gini-gini, minimal hukumnya makruh. Kalau diulang terus berturut-turut banyak dan orang nilai itu, wong iki ora sholat paling ki, masa guru kono terus toh. Nah, berarti sholatnya batal karena terlalu banyak. Terus setelah takbiratul ihram, tangannya melambai-lambai ke muka, ke belakang. Pada saat kembali dari mengangkat tangan, kemudian kembali turun langsung melambai-lambai. Kepiye itu melambai-lambai? Ke muka, belakang. Pada saat kembali dari mengangkat tangan, kemudian kembali turun langsung melambai-lambai lagi. Wah, ini main-main ya ini. Batal itu salatnya. Senam itu malah. Mau tanya apa? Apakah ketika sujud bisa membaca doa misal pelunas utang berulang-ulang? Bisa. Saat sujud nggih, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Wa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Dia ulang-ulang boleh. Mugi-mugi utangnya cepat lunas. Bagaimana sholat kita? Kalau pas sholat pikiran kita kemana-mana, sah apa tidak sholat kita? Ini baca surat, aduh, sesok Senin, Selasa pray, terus Allahu Akbar, turun apa? Rukuk, aduh, sesok Selasa ki ngaji, Samiallahu liman hamidah, waduh rebu iki wis ana pipilan, Allahu Akbar sujud. Khusyuk napa mboten? Enggak khusyuk. Dan ini kurang merenungkan sholat. Harusnya gini, saat kita angkat tangan Allahu Akbar, itu sudah merenungkan gini, Allah itu maha besar. Iya Pak? Maka urusan-urusan tadi, urusan kantor, urusan dunia, urusan sapi, kambing, pakan, ya tak, pipilan, wah itu semua urusan-urusan yang kecil, nggak ada bandingannya dengan Allah. Kembali konsen lagi, bangkit lagi, Sami Allahu liman hamidah, sudah konsen lagi, turun lagi, baca apa turun lagi, Allahu Akbar. Wow, yang dunia-dunia dihapus, jadi kembalinya itu konsen. Benarkah musibah yang menimpa kita sebagai penebus dosa dan meninggikan derajat? Iya, bagi orang soleh, dia punya masalah, punya musibah, itu menghapus dosa dan meninggikan derajat. Apa penyakit termasuk musibah? Iya. Termasuk yang sepuh juga punya penyakit, musibah enggak? Iya. Hapuskan dosa enggak? Iya. Tinggikan derajat enggak? Iya. Tapi Pak Ustadz, seorang yang ingin ke masjid kemudian ia sakit, misal kakinya luka, sehingga sholat hanya di rumah, bukankah menurunkan kualitas ibadah kepada Allah? Kalau ke masjidnya nggak bisa karena sakit, ya sudah, milih sholat di rumah. Apa keutamaan bagi laki-laki yang memelihara jenggot karena ingin menghidupkan sunnah? Jenggot itu tambah ganteng sekali. Iya. Terus ini tuntunan saking Kanjeng Nabi. Yang ketiga apa? Ada orang jamaah itu bilang kalau punya jenggot nanti malaikat gantung-gantung di jenggotnya gitu. Ora ono dalile, Pak. Saya dengar kayak gini karena pernah dengar dari jamaah. Aku harus ngerti jamaahnya kok. Hewan sembelihan ahli kitab halal kita makan. Pertanyaan, yang dimaksud dengan ahli kitab itu apa? Yahudi dan Nasrani.
Sembelihannya itu apa? Dia sembelih, yang penting kita nggak tahu kalau dia baca bismillah ataukah tidak, asalnya boleh makan. Sama seperti tiang muslim, kita makan di warungnya, asalnya juga boleh makan. Nggak perlu tanya-tanya, Pak, niki sembelihnya kepripun toh, Pak? Maca bismillah apa ora? Sing nyembelih ki muslim apa ora? Ini asalnya dari mana dagingnya? Warumet sekali kayak begitu. Makan-makan aja, maca bismillah. Saya kan pas azan dan ketika itu tidak ada jamaah. Selain saya dengan jamaah putri, bagaimana solusinya? Jamaah putrinya siapa dulu? Kalau istri boleh nggak berarti berjamaah? Boleh. Namun kalau yang lain, maka sholat sendiri-sendiri. Wes terakhir iki. Bagaimana kita menyikapi kalau kita difitnah orang dan fitnah tersebut dosa besar? Apa dosa kecil? Fitnah dosa besar. Terus kalau kita yang difitnah gimana kalau gitu? Balas atau tidak? Hah? Senyumin atau tidak? Nah, rasa senyum toh? Balas cuma boleh dengan yang seimbang. Namun kalau difitnah itu dosa. Dosa nggak bisa dibalas dengan dosa. Jadi kalau ada orang fitnah, jenengan nggak boleh balas dengan fitnah lagi. Solusinya apa kalau gitu? Sabar. Sabar gimana sabar itu? Sabar itu nahan diri. Sakit atau enggak? Sabar itu sakit atau enggak? Sakit. Namun dia tahan. Tangannya nggak gerak-gerak hancurkan sesuatu, ini nggak dihancurkan, ya toh? Ini sabar. Mulutnya juga sabar, nggak banyak ngomel, nggak banyak protes, apalagi protes pada takdir. Juga hatinya juga nggak menggerutu, nggak protes, wah takdir Allah kok kejam sekali, nggak boleh. Tahan diri, walaupun itu merasa sakit. Cukup nggih? Ini ahad wage, lanjut nanti ahad kliwon. Nanti tak tunggu jadwalnya, nanti tempatnya di mana. Nggih? Siap-siap jam 7 seperti biasa untuk ahad kliwon, nanti tak tunggu untuk kejelasan tempatnya. Kita tutup. Mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Allah paringi rezeki yang penuh berkah. Mugi-mugi Allah paringi kita kesehatan, umur panjang, dijauhi saking penyakit-penyakit berat. Mugi-mugi kita dijauhkan saking utang yang memberatkan. Mugi-mugi anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleha dan juga jadi penerus bangsa ini. Dan juga Allah memberikan berkah pada hujan untuk tanaman kita, untuk ternak-ternak kita, dan semuanya diberikan rezeki penuh berkah. Kita terus diberikan istiqomah lan husnul khotimah. Allahumma amin. Kita tutup majelis kita ini, kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ingatkan tanggal 5 nggih, Selasa. Selasa apa besok? Selasa Legi nggih. Pengawasan jam 9 sampai jam 11 di Dusun Warak, Desa Giri Sekar, Panggang, Darussolihin. Monggo hadir. Nanti ada pembagian gamis, jilbab dan yang lainnya. Insya Allah banyak sumbangan untuk itu, mudah-mudahan manfaat untuk panjenengan. Dan nanti malam Kemisnya libur 1 kali karena diganti kajian akbar. Ya, nanti yang jamaah saking daurah ya jam 11 sudah mesti kembali lagi ke bisnya masing-masing. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.